Dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pemijatan mandiri yang bisa kita lakukan dan titik-titik mana saja yang bisa kita lakukan agar pemijatan mandiri ini bisa mengurangi kram betis dan bisa reda seiring waktu berjalan. Simak terus video ini ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Masaspedia. 10 tahun setelah saya pernah bersiaran, kali ini saya berada di satu titik saya pengen siaran lagi. Tapi kali ini penggemar saya, pendengar saya berpindah di sini nih. Tentu ini yang membuat saya harus mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Ini bahasanya, informasinya bukan informasi yang lain, tapi tentang pijat. Kram betis ini terjadi secara tiba-tiba tanpa kontrol otak kita, dan gangguannya luar biasa sakit tentunya. Nah teman-teman, karena ini terjadi tanpa di luar kontrol kita gitu, bahkan pada saat tidur ini bisa terjadi, di mana saja ini bisa terjadi. Penyebabnya banyak teman-teman, salah satunya karena overuse ya, overuse ataupun kelelahan otot, kemudian gangguan sirkulasi yang berada di tungkai dan kaki, kemudian karena gangguan faktor kehamilan, kemudian karena kita kekurangan mineral tertentu, dan juga karena cuaca dingin. Ini bisa menjadi penyebab. Kemudian yang harus kita pahami bahwa yang namanya kram ini tingkatannya bermacam-macam ya. Pada tingkat yang sederhana ini kayaknya masih bisa kita antisipasi nih gitu. Sebab itu pada saat kita bisa antisipasi, kita bisa lakukan pemijatan secara mandiri. Tapi dalam tingkat yang lebih berat lagi, dalam tingkat yang akut, kita harus segera konsultasi ke dokter nih teman-teman. Karena bisa saja ada penyebab penyakit sekunder yang menyebabkan kram betis ini sering terjadi. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari otot gastrocnemius ya. Otot ini berada di betis teman-teman. Ini adalah otot betis yang sering terjadi kram, dan otot besar ini membantu kita pada saat si telapak kaki kita menekuk seperti ini. Kemudian pada saat lutut ini menekuk ke arah belakang, jadi si lutut ini mengarah ke belakang teman-teman. Kemudian apa yang perlu kita lakukan pada saat pemijatan mandiri pada saat kram betis? Yang pertama, kita bisa lakukan pemijatan dari tungkai ini menuju ke arah atas ya. Ini kita bisa lakukan berulang-ulang teman-teman, ke arah atas. Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya teknik pemijatan mandiri yang bisa kita lakukan dengan posisi duduk ya. Sekali lagi, untuk pemijatan ini mengarah dari arah tumit ke arah lutut. Ini adalah gerakan yang pertama. Kemudian gerakan simple yang kedua teman-teman, kita mencari satu titik di area ini teman-teman. Nah di sini ya, ini kita pijat dengan dua titik dengan jempol ya. Oke, seperti ini. Ini jempol yang berada di jempol kiri berarti ya. Ini jempol kiri, ini jempol kanan. Ini kita tekan-tekan. Ini kita tekan-tekan teman-teman. Kita tekan-tekan. Nah, kita tekan-tekan berulang-ulang. Jadi dari titik ini ke bawah, ke bawah, ke bawah, naik lagi ke atas, ke atas, ke atas, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan secara berulang dari 3 sampai 5 kali. Saya yakin dengan tekanan ini teman-teman bisa merasakan si ototnya ini bisa lebih rileks. Selanjutnya, ini adalah gerakan yang kedua. Kemudian selanjutnya untuk yang gerakan ketiga, kita bisa ambil teman-teman di salah satu titik yang ada di sini. Jadi si lutut ini kita tekuk, kemudian si jempol kita ini kita selipkan di area ini.
Nanti saya akan bagikan bagaimana caranya pemijatan mandiri yang bisa kita lakukan dengan ketiga cara tadi. Oke teman-teman, saya akan memperagakan bagaimana pemijatan mandiri yang bisa kita lakukan untuk mengurangi keluhan kram betis yang kita derita. Beberapa titik yang sudah saya bagi ini menjadi acuan. Yang kita lakukan, gerakan pertama adalah dari bawah tungkai kita memasas ke atas dengan jempol ya. Kita urut ke atas beberapa kali, kita bisa lakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua di bawah lutut ya, titik di bawah lutut, jempol kita satukan, kemudian kita dorong dan kita lakukan pemijatan dengan tekanan yang cukup. Ini bisa kita rasakan teman-teman. Oke, beberapa titik teman-teman sudah kita lakukan pemijatan. Tinggal pemijatan yang terakhir. Yang terakhir titiknya berada di lutut ya, di bagian tengah lutut. Tinggal kita ambil lagi dengan cara mencengkeram pinggir lututnya ini dan kita tekan. Oke teman-teman, ini adalah sesi terakhir. Saya harus segera pamit di bahasan kali ini tentang kram betis. Pemijatan mandiri yang bisa kita lakukan dengan titik-titik yang bisa meredakan kram betis ini secara maksimal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk teman-teman share informasi video ini untuk yang lain dan bisa mendatangkan manfaat, dan juga teman-teman bisa mendapatkan amal jariah karena bisa berbagi informasi-informasi penting yang siapa tahu sahabat, teman yang lain gitu ya membutuhkan informasi ini. Saya aturkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada banyak kurang, pasti banyak kurang karena tinggi badan saya juga kurang. Saya Yuni Nunu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.